Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'da. Para jamaah, para salikin, muridin, teman, kolega, sahabat semuanya, seizin guru mari kita melanjutkan ngaji kitab Hidayatul Adqiya. Untuk itu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan menuntaskan tentang ulama akhirat. Ulama yang disebut ulama akhirat itu seperti apa? Kita pada satu tahap seorang ulama akhirat adalah mereka yang memiliki ilmu batin, ilmu akhirah, mujahadah dan basyirah. Ini 4 yang kita bahas di Kamis yang lalu. Artinya orang tidak hanya mengandalkan pada ilmu syariatnya, yang penting adalah memperkuat ilmu batinnya, karena memang ulama itu adalah syurujul ummah. Nah, karena itu para salikin rahimahullah, mari kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Wa qala muallif fi hadzal kitab wa nawa bihima bi uluhiyya fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazam dan matan yang ke-132. Fuqahauna qad taba'u fi fiqhihim la ghaira fatba' lil jami'i litafdula. Wa fuqahauna, dan para ahli fuqaha, ahli fikih, ahli syariat, ya, qad taba'u, sungguh mengikuti para ulama-ulama akhirat, ulama-ulama batin, ulama spiritual, ulama tasawuf, ulama tarekat. Jadi mengapa para kiai-kiai yang lama itu semuanya bertarekat? Karena beliau adalah memperkuat selain syariatnya, tetapi juga batinnya, dan batinnya itu mengikuti pada beliau-beliau tadi. Fi fiqhihim, ya, dalam hal ilmu fikih, mendasarkan dan tidak melupakan pada ilmu-ilmu batiniah. La ghaira fatba' lil jami', bukan yang lain, artinya bukan tidak mengikuti, artinya mengikuti, sangat kuat ittiba kepada kaum sufi, kaum tasawuf, dan kaum thariqah. Fatba, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ikuti dua hal. Seorang itu yang kuat syariatnya, kuat di batiniahnya, tasawufnya. Jadi artinya kalau ulama itu tidak kuat batinnya, ya tidak menjadi prioritas. Yang diikuti adalah ulama yang kuat batinnya, ilmu spiritualnya, ilmu batiniahnya, ilmu-ilmu yang menyangkut tasawuf thariqahnya. Lil jami'i litafdullah, dan untuk itu, untuk apa? Mengikuti para ulama yang batiniah yang juga menjalankan syariat, litafdullah, agar kita itu mendapatkan keutamaan.
Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan, ya ditanya, dilihat ini siapa. Dia itu mengerti ilmu tasawuf, ilmu thariqah tidak. Ya. Jadi jangan melihat guyonnya saja di dalam ceramahnya yang dicari, tapi carilah ilmu spiritualnya, ilmu-ilmu batinnya. Apakah dia amali tasawuf atau falsafati tasawuf, hanya ahli tasawuf atau mengamalkan tasawuf? Yang mengamalkan tasawuf, mengamalkan ilmu-ilmu thariqah, itulah yang diikuti. Itu ya Bapak Ibu sekalian, karena para fuqaha itu semuanya dulunya itu thariqah. Terserah mau thariqahnya yang mana ya. Oke. Itu yang pertama ya pada pagi hari ini di nazam ke 132. Yang 133, wa qala al-mu'allif fata'allaman lillahi ilman nafi'an in kunta tatlubu mulka daroinik talah. Fata'allaman lillahi ilman nafi'ah, karena itu di dalam belajar itu carilah ilmu yang bermanfaat lillah, karena Allah khairul ibadah, dan itulah sebaik-baik dari ibadah kita itu. Yang belajar, yang mengajar lillah, bukan nyari ceperan. Ya ini saya panjenengan sedanten yang guru-guru, kita kan dosen ya. Jadi kalau ngajar saja. Kalau boleh duit dagang. Ya, kalau ngajar ya niati saja lillahi ta'ala. In kunta tatlubu mulka daroini atilah, jika kamu ingin mencari kerajaan, dua kerajaan. Kalau lillahi ta'ala fi ta'lim wal muta'alim, maka insyaallah kita akan mendapatkan mulka daroin iktala, yaitu kita akan mendapatkan dua kerajaan baik di dunia maupun di akhirat. Iktala semuanya itu dalam posisi mempunyai nilai yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, panjenengan rezeki mau diambil di dunia saja atau dunia akhirat? Kalau di dunia saja habiskan itu amplop semua, ambil kasih di dalam kantongnya, ya udah. Nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Masa semuanya dihabiskan di dunia, serba dana, serba amplop, serba transaksi, ya udah nanti akhirat nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa. Nah, karena itu kalau kita fata'allaman lillah ilman ya nafi'an, maka kita kalau lillahi ta'ala dunianya juga dapat, akhiratnya juga dapat. Jadi Bapak Ibu sekalian niki nggih. Jadi ini yang kita harus mengikuti para ulama-ulama itu di dalam proses taklim muta'alim itu harus betul-betul mendasarkan diri pada Allah lillahi ta'ala, billah, fillah, ma'allah, minallah, lillah. Nah, itu banyak istilah-istilah di dalam tasawuf yang semua artinya itu sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang perlu kita pikirkan, kita lakukan di dalam belajar. Seperti contohnya hari ini ya, lillahi ta'ala. Nah 134. Wa qala al-mu'allif ta'limuhu lillahi khairan ibadah wa khilafan wa warisatun fatawassala. Ta'limuhu lillahi khairan ibadah, mengajarkan ilmu kepada Allah karena Allah ibadatin, itu ibadah. Ibadah. Jadi jangan karena apa ini? Lil apa? Uang ya. Lil bisyarah karena amplop jangan ya. Belajar itu karena ibadah ya lillahi ta'ala. Wa khilafatun warisatun wa tawassala, serta sebaik-baik pengganti. Mengapa? Karena orang yang mengajar, belajar itu sesungguhnya
warasatul anbiya, pewaris para rasul, pewaris Rasulullah. Karena Rasulullah itu basyirau wa nadhira. Rasul itu selalu yang mengingatkan dan selalu menunjukkan. Orang yang mengajar adalah basyirau wa nadhira, karena itu disebut dengan warisatun. Dia itu adalah warasatul anbiya. Fatawassala, maka dengan demikian ini semua adalah untuk lebih dekat dengan Allah. Jadi sekali lagi, orang yang ilmun nafi cirinya dua. Yang pertama adalah khasyatullah, lebih takut pada Allah. Bukan orang pinter yang semakin pinter tambah gelarnya MA. Menurut Gus Dur MA itu astagfirullahaladzim ya, untuk Gus Dur ya, ini ilmu-ilmu yang beliau sampaikan tapi singkat ya. Semakin banyak semakin pinter gelarnya MA, MA-nya itu maling. Nah, ini Gus Dur dulu ya, saya tidak, artinya benar ya. Banyak orang yang dari perguruan tinggi yang menyumbangkan korupsi di Indonesia itu karena ilmunya tidak nafi, bukan ilmu nafi, tapi memang betul-betul karena uang itu. Nah, yang kedua menambah untuk taatillah, lebih bertaat kepada Allah. Itu yang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang yang 135. Sekarang adabnya. Nah, tadi carilah ulama-ulama akhirat seperti itu. Ya. Carilah seperti itu. Artinya ulama yang kuat tasawufnya dan ulama yang kuat syariatnya. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara thariqah, antara syariat dan hakikat, itu satu. Jadi ya syariat, ya thariqah, ya ma'rifat, ya hakikat, itu harus satu. Mengambil satu saja tidak kuat syariatnya, itu batilah. Jadi al-haqiqatu bila syariat batilah. Tetapi kalau Anda, sekali lagi kita semua ini hanya syariat belaka, tidak belajar ilmu batin, ilmu spiritual, ilmu tasawuf, ilmu thariqah, itu atilah, tidak tahu arah kemana kita hidup dan kita yang akan tuju, itu tidak bisa kita jalani. Nah, sekarang 135 adabul muta'alim, adab untuk penuntut ilmu. Wa qala al-mu'allif fi kitab wajih kalama qaumi ghairu muqtiin wa mu'alliman wakir walasta mujadilan. Wajih kalam, dan engkau harus agungkan, harus kita terima, dan kita harus sungguh-sungguh wajah kita hadapkan kalamil qaumin, kepada orang yang ahli sufi tadi, ghairu mutin, dengan tidak cara menyalah-nyalahkan. Karena pendekatannya orang tasawuf dengan ilmu syariat itu berbeda. Kalau tasawuf itu bisir bil basirah bil fuad bil qalbi. Tapi kalau ilmu syariat dan ilmu-ilmu kauniyah pada umumnya itu mengedepankan pada al-aql, tafakkurnya, akalnya. Tapi kalau kita sudah mengikuti dan masuk di dalam proses spiritualitas, maka dengan demikian kita tidak boleh untuk mendebat, ghairu muqtiin, untuk menyalahkan guru, itu tidak bisa. Karena hubungan guru dengan murid itu luar biasa, lahir batin, zahiran wa batinan, fid dunya wal akhirah hatta ila jannah. Itu prinsip orang berthariqah. Jadi kalau thariqahnya misalkan maaf izin saya Naqsyabandiyah, Walidiyah, maka dengan demikian insyaallah Allah kehendaki oleh Rasulullah Sayyidina Abu Bakar sampai umatnya yang sekarang dengan ikut thariqah Naqsyabandiyah itu satu bendera, satu perahu, masuk bleng, masuk surga. Lah, karena itu hubungan guru dengan murid itu lahir batin.
Ya, karena itu ghairu mu'tiin, tidak boleh disalah-salahkan. Wa mu'alliman, dan engkau harus memuliakan guru. Wakiran walasta mujadalah, memuliakan dengan cara baik. Dan kita itu tidak boleh mujadalah, berdebat ria, itu enggak boleh. Ini dalam ilmu tasawuf. Tapi kalau bapak ilmu di kampus ya boleh. Bagaimana kalau guru mursyidnya juga dosen? Nah, ketika di rumah, ketika di pasukan berlaku ilmu tasawuf. Tapi begitu di kampus ya debat, ya diskusi, ya gitu. Jadi harus meletakkan pada adabul makan, tempatnya, waktunya itu harus kita lihat. Wastafsilil ustada watruk ma bada li badihi mika min kitabi was'ala. Kalau ada sesuatu, mintalah pada guru untuk menjelaskan terhadap apa yang tidak dipahami. Wastafsir ustada watruk ma bada li badihi mika, yang kita tidak paham tanya. Ya, min kitabin, dari kitab-kitab ya yang senantiasa tempatnya kamu itu bertanya. Ya, itu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu yang saya katakan bahwa kita itu harus betul-betul mendasarkan adalah sebagai murid yang baik. Di dalam kitab Adabul Suluk, saya akan membaca beberapa paragraf lagi ya, yang ini kita sudah katakan. Seorang murid itu apa? Al-muridu man khafidhal hud wa faffa bil uhud wa radiya bil mawjud wa sabara 'anil mafqud. Seorang murid itu adalah man khafidhal hud, orang yang mampu menahan dan menempatkan diri di hadapan gurunya. Ya, ditahan. Ya, gurunya dihormati. Gurunya tidak didebat di depan umum, ya, dan lain sebagainya, ya. Wa waffa bil uhud, dan dia selalu memenuhi janji. Wa ridha bil mawjud, dan dia rela dengan yang ada, ya. Wa sabara 'anil mafqud, dan dia selalu sabar terhadap apa yang dia tidak dapati. Itu guru, itu murid. Jadi menunggu saat tertentu adalah dia itu harus bersabar, tidak dalam posisi yang dia itu adalah melakukan perdebatan, protes dan sebagainya. Nah, ciri murid yang baik adalah al-muridu man syakara 'alan na'ma. Murid adalah mereka yang selalu mensyukuri nikmat. Dikasih ilmu hari ini segini, diamalkan. Jangan ini belum diamalkan minta lagi, minta wirid yang lama belum dijalankan, tapi minta wirid lagi, minta ijazah yang lama nggak dijalankan, nanti ijazahnya numpuk itu di lemari, nggak dipakai. Jadi Allah, guru itu sudah tahu ini kalau dikasih lagi ini tidak mampu, ini tidak dijalankan, oke ya. Wasobar 'alal bala, dan guru dan murid itu harus bersabar terhadap ujian-ujian, baik ujian karena Allah dan ujian karena gurunya. Waridha bimurril qada, dan beliau adalah rela terhadap ketentuan yang berjalan. Wa hamida rabbahu fis-sarri wad-dara, dan dia selalu berzikir lapang dada dalam sarra wad-dara, dalam keadaan lapang dan sempit, itu harus tetap mohon memuji Allah, zikir, ya. Fasabihu bukratan wa asila, ya, pagi ya sore. Alladzina dzikrullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya tidur ya duduk, semua harus memuji Allah, selalu berzikir.
Zikrul darul anjuman bil qalbi. Kita khalwat dalam keramaian. Wa akhlaso fis sirri wan najwa, dan dia adalah sunyi dalam kesendirian, dan dia itu adalah tidak dalam posisi ikut nggak elok, nggak enak itu musim ngobrol nonton bola sampai jam 2 jam 3, nggak melok, nggak enak, jangan. Jadi dia itu harus apa? Wa akhlaso lahu fis sirri wan najwa, dan dia itu harus menjaga dan ikhlas dalam kesunyian dan kesendirian. Nah, mengenai taklim seorang guru kepada murid juga disebutkan, maka dengan demikian dia disebutkan seorang murid itu adalah wa talibihi minhu wa su'lahu anhu. Kalau tidak paham tanya, ya, wa tas'ul marroh wal maratan wa thalas. Ya, bertanyanya itu kalau nggak paham menghadap guru lagi, guru saya kurang paham sekali, marotai 2 kali, wa thalas sampai 3 kali. Itu seorang murid boleh bertanya pada guru, tapi dalam posisi yang pas. Nah, karena itu seorang murid ya kepada gurunya itu falesa sukut anis su'ali wa talabi min husnil adab. Murid yang diam, tidak mau belajar, tidak mau bertama, itu bukan adab yang baik. Jadi bukan berarti orang yang diam dan gurunya itu baik, tidak. Murid yang baik tetap bertanya, tetapi dengan cara yang baik. Tidak mendebat. Tadi di kitab Hidayatul Adhiyah disebutkan seperti itu. Tidak mendebat, tidak jidalah, tidak menyalah-nyalahkan, tetapi betul-betul dalam posisi mendengarkan dan minta masukan. Nah, illa ayyusir 'alaika syekh bisukut, kecuali guru syekhnya udah cukup ya, diamalkan dulu, direnungkan. Ya, baru nanti merasakan. Kadang ilmu itu tidak bisa dicespleng langsung ya, tapi lama-lama ya zikir latifatul qalbi yang sehari 11.000 itu insya Allah itu membimbing kita. Awalnya yang suruh berat, waduh 11.000 kali 7 kali duduk berat, tapi insya Allah itu adalah melakukan esoteric value di dalam tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Itulah. Nah, karena itu kalau gurunya mengatakan sudah tenang dulu, amalkan dulu ya, amalkan, jangan mendebat. Wa ya'muruka bitarkis su'al fa inda dzalika yuhibbu 'alaika imtithaluhu. Maka berdiam itu adalah lebih baik, dan untuk tidak melakukan bertanya lagi tetapi mengamalkan. Dan dalam hal ini fa'inda dzalika yuhibbu 'alaika imtithaluhu, maka dengan demikian dia harus mengikuti gurunya itu. Nah, itulah dalam ilmu tasawuf. Kalau ilmu-ilmu yang lain boleh debat, ya makalahnya dari bumi sampai sundul langit boleh. Tapi kalau thariqah, ilmu makrifat hakikat tasawuf tidak seperti itu. Nah, karena itu maka dan tidak boleh iri seorang murid kepada murid yang lain. Kadang-kadang murid ini disayang, murid yang lain kelihatannya nggak boleh. Semuanya disayang murid itu, cuma saat mana, dalam posisi mana. Fa idza mana'aka syekhin amrin, kalau syekhmu melarangmu dalam sesuatu, au qaddama 'alaika ahad, atau mendulukan atau menerima yang lain dari ya murid yang lain, jangan iri. Fa iyyaka an tattahimahu, maka dengan demikian kamu hati-hati dan tidak boleh suudzon kepada guru. Ya, wal takun mu'taidan, sebaiknya kamu adalah harus berbuat yang bermanfaat, mu'taqidan annahu qad fa'ala ma la anfa'u wal ahsanu laka. Dipilih gurunya itu tentu gurunya sudah menilai ini yang bisa diamalkan, ini yang ditambah ilmunya, ini yang ditambah atau tidak.
Oke. Nah, satu lagi yang kita pelajari Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu dalam teknik belajar ya, yang perlu kita lakukan tadi. Nah, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab qabil kitabaka qabla waqti mutala'ah bi sahihin qutbin wadhihin qad uwila. Qabila kitabaka, bandingkan kitabmu sebelum waktu belajar ya, qabla waqtin mutala'ah, sebelum belajar Anda buka-buka dulu. Jadi kalau gurunya ngajar itu sudah langsung masuk. Bisahihin, dengan kitab-kitab yang sahih, kutbin wadihin qad mu'ila, maka dengan itu yang akan bisa dijadikan pedoman. Jadi belajar itu bukan belajar tangan kosong ya. Sebaiknya murid itu, ini teknik belajar ya, ini yang dari dosen-dosen ya. Ya biasanya murid itu biasanya diminta belajar dulu. Setelah diajar ngulang lagi dibaca seret, orang langsung mancep. Tapi belum belajar nulis ditutup plek baru dibuka lagi menjelang ujian, itu nggak masuk. Yang baik itu ya topik hari ini kuliah apa, terus tulisannya apa, sebelum pulang atau waktu pulang dibaca sebentar, itu mancep. Itu teknis untuk belajar yang baik. Tolib miraran man mafham salam wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab tolib miraran matnahu qabla syuru' fi syuruhi fa innahu awla wa ahsanu mau'il. Pelajarilah berkali-kali matan kitab terlebih dulu sebelum mempelajari syarahnya ya. Karena hal itu lebih utama, wa ahsanu mau'il, dan itu lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kita itu kalau ngaji baca buku kitabnya, jangan syarahnya, matannya itu dibaca, penulis aslinya itu dibaca. Jadi kadang-kala kita itu ya mahasiswa sekarang itu kan membuat footnote diambil dari bukunya siapa, buku siapa. Ya misalkan Pak Nur Said di dalam buku ini, padahal buku itu bukan bukunya Pak Nur Said, tapi yang dibaca buku bukan bukunya Pak Nur Said. Nah, ini contoh yang bagus, bacalah buku langsung yang menjadi ditukil dalam footnote, keterangan yang matannya itu harus dibaca. Nah, itu Bapak sekalian ya. Maka dengan yang terakhir, Bapak sekalian, walaf mutudin ahsanu min asri asturin min syuruhi faqbala. Sungguh memahami satu baris dalam kitab matan itu lebih baik ya daripada memahami baris kitab syarah. Maka terimalah wasiat ini, faqbala, maka kamu harus terima ya. Caranya itu baca matanya, kenali, baru menganalisa. Lain sekarang itu belum baca kitabnya sudah menganalisa, belum pernah baca matan sudah mensarai. Nah itulah, ini orang-orang sekarang kan kadang-kadang maunya instan saja. Bapak Ibu sekalian, itu ya yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita sudah banyak dari 132 ke 139, 7 matan yang kita bahas pada pagi hari ini. Khususnya adalah adab seorang murid kepada gurunya dalam hal belajar ilmu-ilmu tasawuf, ilmu thariqah, dan ilmu-ilmu spiritual. Semoga Allah meridhai, membimbing kita dan memberikan taufik hidayah sehingga betul-betul hati kita itu terbuka untuk kebaikan. Futuhul qulub. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.